Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alifatul Khairah. Di sini saya selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi dari kelompok 1 pada hari ini. Sebelumnya, saya akan mempersilakan rekan-rekan pemateri untuk memperkenalkan diri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafi Gufron Hapsi, selaku pemateri pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Selviana selaku pemateri kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldinda Prayoga selaku pemateri 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afika Dianur Mahesari selaku pemateri 4. Materi yang akan kami sampaikan pada siang hari ini adalah Pancasila dalam paradigma negara hukum. Ada 4 subbab yang akan kita bahas pada siang hari ini. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai landasan filosofis pembangunan hukum nasional. Yang kedua, landasan yuridis penggunaan Pancasila sebagai dasar pembangunan hukum nasional. Yang ketiga, hasil seminar hukum nasional. Yang keempat, penggunaan Pancasila sebagai dasar hukum dalam pembangunan hukum nasional. Kepada rekan pemateri, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, untuk materi yang pertama yaitu Pancasila sebagai landasan filosofis pembangunan hukum nasional. Terdapat 5 poin di sini. Yang pertama yaitu globalisasi, pengembangan iptek, hukum, peran Pancasila, serta pendekatan yang dilakukan. Globalisasi terjadi hampir di seluruh dunia. Salah satu dampaknya adalah pengembangan iptek dengan munculnya internet. Sebagai pengaruh yang terbesar pada masyarakat dunia, tak terkecuali di Indonesia. Perkembangan masyarakat tersebut dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap pembangunan hukum. Kemudian Mulyanto berkata bahwa hukum dan tumbuh bersama dengan rakyat. Beliau juga mengutip kalimat dari Presiden Soekarno bahwa hukum adalah tidak lain daripada ekspresi cita-cita politik rakyat. Dikatakan oleh Tamanaha bahwa hukum merupakan cerminan karakter suatu bangsa, karena hukum nasional bangsa Indonesia harus merupakan himpunan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang tumbuh dan berkembang sejak zaman dahulu sebagai kearifan lokal. Oleh karena itu, Pancasila seharusnya ditempatkan sebagai filter dalam pembangunan hukum untuk menghadapi segala dampak globalisasi sebagai akibat dari pengembangan iptek. Bertolak belakang pada pendapat tersebut, Pancasila sebagai ideologi dasar negara dan falsafah bangsa Indonesia yang aktualisasinya tercermin dalam berbagai penataan kehidupan dalam arti luas untuk seharusnya menjadi dasar pembangunan hukum nasional. Karena sesungguhnya Pancasila adalah kearifan lokal bangsa Indonesia itu sendiri.
Jadi dapat disimpulkan bahwa Pancasila tersebut merupakan landasan dalam pembangunan hukum nasional yang ada di Indonesia. Sekian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang landasan yuridis penggunaan Pancasila sebagai dasar pembangunan hukum nasional. Pada dasarnya, Pancasila itu sendiri adalah dasar ideologi dan yuridis bangsa Indonesia yang kemudian dikembangkan dan diambil menjadi dasar hukum nasional Indonesia. Seperti yang tertera pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tercantum 5 butir Pancasila di dalamnya, sehingga terbentuklah hukum nasional dan juga hukum-hukum adat yang telah ada serta hukum religi yang berkembang di masyarakat Indonesia. Salah satu contoh penggunaan Pancasila adalah Pancasila sebagai dasar dalam pembentukan perundang-undangan secara yuridis yang dilihat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Lanjut. Selanjutnya, hasil Seminar Hukum Nasional. Yang pertama, Seminar Hukum Nasional 1 Jakarta yang diadakan pada 11 Maret 1963 yang berisikan tentang pokok-pokok ajaran hukum Indonesia, yaitu dasar pokok hukum nasional Republik Indonesia adalah Pancasila, dan hukum nasional Indonesia mencerminkan sifat-sifat dari asas gotong royong, kekeluargaan, toleransi, dan anti-imperialisme, serta kolonialisme, juga anti-feodalisme dalam segala bentuk. Yang kedua, Seminar Hukum Nasional 2 tahun 1968 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisikan tentang hanyalah boleh dilaksanakan atas dasar Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berlawanan dengan semangat dan jiwa Pancasila berarti merupakan manipulasi konstitusi dan pengkhianatan terhadap Pancasila. Berhubung dengan itu, diperlukan konsepsi pelaksanaan Pancasila dalam segala bidang kehidupan, baik politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya. Terima kasih. Hasil Seminar Hukum Nasional 4 Jakarta 26 sampai 30 Februari 1979 dengan tema pembinaan hukum nasional dalam rangka penegakan negara hukum yang didambakan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perilaku penegak hukum terdapat petunjuk bahwa sebagian penegak hukum tidak atau kurang memahami dan menyadari fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya, sehingga mengakibatkan menurunnya wibawa penegak hukum di mata masyarakat. Sistem hukum nasional pencerminan nilai-nilai Pancasila dalam perundang-undangan, antara lain seperti Pancasila mengandung nilai-nilai kejiwaan bangsa Indonesia, merupakan dasar tertib hukum Indonesia, pedoman dan petunjuk arah perkembangan dengan sistem yang terbuka dan adalah batu ujian mengenai kepatuhan dan kepatutan perundang-undangan. Poin kedua dalam menyusun undang-undang, membentuk undang-undang perlu dengan tepat menunjukkan nilai-nilai Pancasila yang mendasari ketentuan undang-undang itu. Jadi dengan demikian, peraturan hukum merupakan pelaksanaan
pelaksanaan undang-undang itu tidak boleh mengandung hal-hal yang bertentangan dengan Pancasila. Yang ketiga, pencerminan nilai-nilai Pancasila di bidang perundang-undangan dan kesadaran hukum rakyat Indonesia. Yang keempat, landasan hukum nasional ialah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hasil seminar Hukum Nasional 7 Jakarta 12 sampai 15 September 1995 1999 dengan tema Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani. Di sini bahwa untuk mengembangkan budaya hukum masyarakat kepada hukum dan peradilan, seluruh sistem peradilan perlu memperbaiki diri agar peradilan dapat berperan dalam proses perubahan nilai-nilai yang baik dalam masyarakat kita. Next. Oke, selanjutnya penggunaan Pancasila sebagai hukum dasar dalam pembangunan hukum nasional. Yang pertama ada UU nomor 1 tahun 1951 di dalam pasal 5 ayat 3 sub B yang menyatakan sebagai berikut bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana. Akan tetapi tiada bandingannya dalam kitab hukum pidana sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari 3 bulan penjara atau denda Rp500.000, yaitu sebagai hukuman pengganti bila mana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan besar kesalahan terhukum. Yang kedua, UU Kekuasaan Kehakiman nomor 14 tahun 1970 pasal 23 ayat 1 yang isinya segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis. Yang ketiga, UU Kekuasaan Kehakiman nomor 4 tahun 2004 pasal 25 ayat 1 yang isinya segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut memuat pula pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Terakhir, nomor 4 pasal 5 ayat 1 UU nomor 48 tahun 2009 yang isinya hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sekian materi yang telah kami presentasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.